Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan mengenai hal yang membuat diri kita menarik itu nggak ada habisnya. Mulai dari penampilan, cara berpakaian, kepribadian, serta karakter, semuanya dikupas untuk bagaimana cara membuat diri kita menarik di hadapan orang lain. Rumusnya kan sebenarnya sederhana ya. Membuat orang lain tertarik dengan kita adalah bagaimana cara membuat diri kita sendiri menarik, kan gitu. Cuman pertanyaannya, bagaimana membuat diri kita menarik di hadapan orang lain ketika kita nggak tahu apa yang membuat orang lain tertarik. Kita berpikir bahwa karakter yang baik hati itu bisa menarik perhatian wanita misalnya. Ternyata wanita juga nggak terlalu suka sama pria yang baik hati. Wanita juga nggak terlalu suka dengan pria yang terlalu monoton gitu. Nah, daripada nih terlalu mikirin hal kayak gitu, gue punya sedikit advice yang lebih menguntungkan untuk kalian ketahui tentang bagaimana cara membuat diri kita menarik dan disenangi oleh orang lain. Bukan hanya oleh wanita ya, tapi juga oleh teman, keluarga kita, dan rekan bisnis kita. Orang tuh nyaman bergaul sama kita. Dan bahkan orang yang tertarik sama kita bukan orang yang sembarangan, orang yang berkualitas juga. Nah, gimana caranya? Oke, kita intro dulu guys. Advice yang bakal gue bagikan ke kalian adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan setiap hari tanpa biaya dan tanpa effort yang berlebih ya. Energi yang lebih banyak kalian keluarkan adalah energi kebatinan. Tenang aja, ini bukan ilmu pelet atau hal-hal gaib lainnya. Seperti judul yang ada di thumbnail ya. Caranya adalah dengan menaikkan vibrasi spiritual atau getaran energi yang membuat orang lain tertarik dengan pribadi yang sesuai dengan kita. Pikiran, emosi, dan sikap tuh punya getarannya masing-masing, bro. Itulah yang pada akhirnya akan mempengaruhi jalan hidup kita. Kalau kita membangkitkan pikiran dan emosi positif, itu artinya kita sedang menciptakan getaran positif yang menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Nah, itu adalah hukum tarik-menarik yang serupa yang juga menarik yang serupa. Itu simpelnya tentang vibrasi spiritual ya. Gak perlu kali ya gue jelasin fisika kuantum yang membenarkan bahwa 99% atom terdiri dari energi gitu ya, nanti kepanjangan. Kalau misalkan kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa googling sendiri. Gue kasih penjelasan yang simpelnya aja. Yang perlu kalian garis bawahi adalah ketika kita menciptakan getaran positif, maka itu akan menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita. Nah, gimana caranya? Langkah pertama adalah menggetarkan frekuensi syukur. Kalau kita fokus terhadap sesuatu, kesitulah energi kita akan mengalir. Karena yang namanya fokus kan, kita akan memperhatikan segala macam detail bentuk apa yang kita fokuskan. Maka semua indikator perangkat dalam berpikir akan terfokus ke situ, yaitu adalah pikiran dan hati kita. Nah, bersyukur juga mampu meningkatkan fokus. Kadang orang beranggapan kalau bersyukur itu berarti nggak ambisius gitu ya. Dia hanya mensyukuri yang ada dan tidak ada ambisi untuk memiliki hal yang lain gitu, nggak ada usaha ceritanya. Nah, dalam hal ini malah sebaliknya. Boleh banget kita menginginkan sesuatu yang lain yang belum kita punya. Tapi, sebelum kita memiliki sesuatu yang lain, kita harus mensyukuri apa yang kita miliki sekarang dulu. Karena mensyukuri yang kita punya itu memunculkan frekuensi yang baik dalam memilih hal apa selanjutnya yang akan kita miliki. Misalnya sekarang kita baru punya Honda Beat Carbo misal ya. Syukuri dulu barang itu, nikmati sepenuhnya barang itu. Walaupun kalian mempunyai cukup uang untuk membeli motor yang baru. Hal yang lebih baik itu akan datang ketika kita berhasil mensyukuri apa yang sudah kita punya, bro. Sebaliknya, ketika kita mengeluhkan apa yang kita punya dan selalu berambisi untuk mendapatkan hal yang lebih baik, justru yang kita dapatkan adalah hal yang sama, kebosanan yang sama, dan bahkan ada yang lebih buruk dari itu. Jangan salah, mensyukuri apa yang kita punya itu juga kebiasaan orang-orang kaya loh. Makanya mereka kalau membeli barang-barang baru, mereka penuh pertimbangan, kecuali untuk konten ya. Itu yang harus kalian pahami. Nah, ketika kalian fokus terhadap apa yang kalian syukuri, pada dasarnya kalian sedang mengirimkan energi positif yang menarik hal-hal baik terjadi, sehingga akan lebih banyak hal-hal yang datang untuk disyukuri lagi. Gitu loh. Jadi, pribadi yang pandai bersyukur seperti ini, pribadi yang disukai banyak orang, bukan hanya perempuan. Itu juga laki-laki, teman, keluarga, dan rekan bisnis kita.
Terus yang kedua, hati yang penuh cinta. Yang perlu kalian ketahui adalah energi cinta itu berada dalam frekuensi yang sangat kuat. Dalam peta kesadaran Hawkins, emosi cinta itu tuh ada pada skala 500. Kekuatannya itu sangat mampu untuk menyembuhkan. Makanya gue pernah bilang kan bahwa cinta itu adalah obat dari segala obat. Dan ini sudah dibuktikan oleh banyak penelitian. Salah satunya adalah rahasia sehat dan berumur panjang dari para lansia di Pulau Okinawa, Jepang. Dalam kajian itu mereka menemukan semangat bangun di pagi hari untuk melakukan hal-hal yang dicintai. Jadi yang dimaksud hati dengan penuh cinta ini bukan hanya soal lu dengan gebetan lu ya, atau lu dengan orang yang lu suka. Bahkan penelitian lain juga menunjukkan memiliki hewan peliharaan tuh yang menunggu lu saat lu pulang menurunkan resiko stres dan serangan jantung secara signifikan loh, ya. Begitu besarnya kekuatan cinta, maka rugi banget buat kalian yang hanya terfokus kepada cinta lawan jenis doang. Bahkan cinta terhadap benda sekalipun itu bisa mempengaruhi pikiran kita, bisa mempengaruhi kesehatan kita, bisa mempengaruhi mental kita, bahkan bisa mempengaruhi kepribadian kita juga. Jadi mulailah keseharian kalian, mulailah bangun pagi kalian dengan hal-hal yang kalian cintai. Dan ini berkaitan dengan yang pertama, ketika kalian mampu mensyukuri apa yang kalian miliki, kalian bisa mencintai apa-apa yang sudah kalian miliki sekarang. Dan pribadi yang penuh cinta ini disukai banyak orang. Gak perlu banyak effort untuk menarik wanita-wanita berkualitas masuk ke dalam kehidupan lu. Cukup dengan lu mencintai kegiatan lu sendiri, mencintai benda yang sekarang lu miliki. Cukup dengan mencintai hewan peliharaan lu kalau lu punya ya. Hal-hal seperti ini yang sering kita lupakan karena kita terlalu fokus untuk menghardik hidup kita sendiri, untuk menghardik nasib kita sendiri, karena kita sering nonton konten-konten flexing yang sering kita tonton di sosial media kan gitu. Padahal konten kreatornya itu mencintai hidupnya loh. Nah, kita yang nonton konten dia malah membenci hidup kita. Kan itu ironis banget kan ya. Karena ini ada pengaruhnya terhadap kepribadian dan kesehatan mental kita. Sangat jelas indikasinya bahwa nantinya kita akan salah dalam memilih pasangan. Bahwa nantinya kita akan menemukan orang-orang yang kita sukai justru malah menyakiti kita. Ya, maka tips yang kedua ini bagi gua sangat penting untuk kalian sadari. Mulailah hidup dengan penuh cinta. Mungkin terdengar klise dan melankolis, tapi lu wajib coba. Yang ketiga, murah hati. Murah hati adalah kunci bahagia sekaligus kunci sukses. Ketika kalian hidup dalam kesulitan, cobalah untuk menyemangati orang lain. Ketika kalian punya segudang masalah, cobalah untuk memberikan solusi kepada orang lain. Murah hati bukan hanya di saat kita baik-baik aja bro. Bahkan di saat kita kekurangan pun, sisihkan sedikit apa yang kita punya untuk orang lain. Ketika memberi itu tuh, orang pertama yang bakal bahagia adalah diri kita sendiri harusnya. Memberi juga salah satu getaran energi positif yang akan menarik hal-hal positif juga balik ke kita. Kita suka memberi ke orang, maka kita akan mendapatkan lebih banyak. Kita memberi satu, maka yang akan kita dapatkan bisa 10. Lu pikir kenapa sekarang Raffi Ahmad itu bisa jadi sultan? Salah satunya adalah kemurahan hati. Bukan hanya di saat dia sukses sekarang, tapi dulu waktu dia sulit sekalipun, dia pribadi yang murah hati. Benar atau enggaknya gue nggak tahu ya, tapi itu kesaksian dari teman-teman pelawak, teman-teman presenternya, dan teman-teman artisnya. Nggak ada salahnya kita ngambil pelajaran dari situ. Masalah dapetin wanita berkualitas, kita selalu berfokus terhadap apa yang kita ingin dapatkan. Ketika ternyata kita tidak mendapatkan itu, maka kita sakit hati. Kita berharap nih wanita berkualitas mampu menerima kita apa adanya. Ya, dengan fisik seadanya, dengan finansial seadanya, tanpa ada usaha sedikit pun. Ya, itu artinya kita tuh minta-minta tanpa memberi. Mau menarik perhatian wanita berkualitas, tapi kitanya tidak mau memberikan apa-apa ke mereka. Apa yang bisa wanita berkualitas itu dapatkan ketika kita sudah mengucapkan kalimat bahwa dia harus menerima kita apa adanya?
Hah? Nah, dengan 3 langkah dasar ini, lu akan menciptakan sebuah karakter dan pribadi yang mampu menarik orang banyak. Dan yang tertarik sama lu adalah orang-orang yang berkualitas juga, yaitu dengan meningkatkan getaran frekuensi syukur, hidup dengan penuh cinta, dan bermurah hati. Yang bahkan ini udah diajarin di PPKN kita waktu SD malah. Sekali lagi ini hanya sebatas saran dalam rangka mengingatkan kepada para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang gue sampaikan bisa menjadi manfaat buat kalian. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.